Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Sudah lengkap ya? Lengkap. Kemarin ada yang tidak masuk, kemana? Nggak tahu. Ya sudah, baik. Sebelum kita mulai, mari kita doa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah tahu apa pelajaran kita hari ini? Belum. Mungkin ada yang sudah membaca sebelumnya di rumahnya masing-masing. Ya sudah. Jadi pelajaran kita hari ini berkaitan dengan sikap kesederhanaan yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah terkait dengan sikap kesederhanaan yang termaktub di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 dan juga surat Al-Isra ya. Ayat 26 sampai 30. Tujuan pembelajaran kita silakan diperhatikan biar kalian itu tahu target apa yang mau kita capai setelah kita belajar materi ini. 1. Menghayati perintah Allah tentang pola hidup sederhana dan sikap santun dengan disiplin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengamalkan sikap sederhana, santun, peduli dalam kehidupan dengan disiplin. Yang ketiga, menerjemahkan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 dan juga Al-Isra ayat 26 sampai 30 dengan mandiri. Sekarang bagi kelompok dulu. Tapi sebelum itu silahkan kalian berhitung dulu 1 sampai 4. Coba Fatoni silakan 1. 1 2. Yang 1 silahkan berkumpul dengan nomor 1. Yang 1 di sini ya. Yang nomor 2 tadi yang barusan disebut silahkan kumpul di sini. Sudah. Abdullah, kelompok 4 Adam. Terus selanjutnya ingin Bapak jelaskan tentang penilaian. Jadi dalam pelajaran kita kali ini ada 3 penilaian. Pertama, penilaian sikap. Yang ketiga, berkaitan dengan keterampilan. Misalnya Anda menghafal dengan baik, bisa dipahami? Nah. Kelompok 1, kelompok 2 silakan dibaca surat Al-Furqan ayat 67. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Lanjutkan dengan terjemahannya. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Nah, selanjutnya kelompok 2 membaca surat Al-Isra ayat 20 sampai 30. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum mubadzira rahmatin min rabbika tarjuha faqulahum qawlan maysura. Sadaqallahul adzim. Bacanya bagus-bagus. Sebelum kita melakukan diskusi kelompok, Bapak mempunyai
dua gambar di sini ya. Pertama ini gambar ini ya, yang kedua adalah gambar ini. Silakan, siapa yang mau menjawab pertama kali, ini gambar apa? Ya, Pak. Silakan, berdiri, yang keras suaranya. Kalau menurut kami itu adalah gambar yang menunjukkan seseorang yang menghambur-hamburkan uang dalam kemaksiatan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oh, kelompok 4 ya, silakan. Yang keras, berdiri. Menurut kami itu merupakan gambar seorang ibu yang menginfakkan hartanya untuk anak tidak mampu, tapi dengan bingkisan yang sangat sederhana. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kita mulai diskusi kelompok. Bapak memberi waktu sekitar 5 menit untuk membahas apa yang sudah Bapak berikan materinya tadi ya. Di bukunya Anda sudah ada di situ. Untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 materinya itu Al-Furqan ayat 67. Sedangkan kelompok 3 dengan kelompok 4 itu surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Didiskusikan, nanti setelah selesai meminta terhadap koordinatornya untuk menjelaskan. Paham? Silakan siapa yang berani untuk mempresentasikan pertama kali. Ya, Pak. Silakan. Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian Berarti ayat tersebut intinya tentang hidup sederhana. Tidak boleh berlebih, tidak boleh boros. Selanjutnya kelompok 4 silakan. Kali ini ada kaitannya kelompok 3 dengan 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan juga. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Silakan. Adam ya. Di samping apa yang sudah disebutkan oleh kelompok 3, bahwa ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya. Berapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah atau moderat. Oh. Ini berarti dapat kita pahami dari kelompok 1 ya. Kalau kita membelanjakan uang itu tidak boleh terlalu boros, tidak boleh terlalu kikir. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Ayo, silakan kelompok 2. Ini berebut untuk mempresentasikan. Ayo, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi ada 2 poin penting yang harus kita perhatikan ketika ingin membelanjakan atau mengeluarkan harta kita. Yang pertama, tidak israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak kikir, seperti pada potongan ayat walam yaketuru, dan tidak pula kikir. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan siapa yang mau bertanya antar kelompok. Mungkin silakan. Kelompok 3 mau bertanya ke kelompok. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiri. Tadi kelompok 2 menjelaskan bahwa dalam memberi atau menginfakkan harta kita tidak boleh israf atau berlebih-lebihan. Yang ingin saya tanyakan, batasan israf itu seperti apa? Kelompok 2 silakan dijawab. Silakan. Batasan israf itu ada 2. Pertama, tidak membelanjakan harta untuk kemaksiatan, misalnya mengadakan orkes dan lain-lain. Kedua, tidak boleh membelanjakan harta melebihi kemampuan sehingga keluarganya terbengkalai. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 2. Barusan apa yang sudah kalian presentasikan sangat luar biasa sekali. Sangat ya menggebu-gebu, suaranya jelas.
sehingga temannya saling memahami dan paham dengan apa yang kalian jelaskan. Dapat Bapak simpulkan terkait dengan apa yang kalian barusan jelaskan itu ya. Pertama, Allah melarang umat Islam bersikap berlebih-lebih dan melampaui batas. Bahkan dalam urusan ibadah itu juga tidak boleh. Ketika kalian itu ingin membelanjakan hartanya harus seimbang, harus moderat ya, sesuai dengan kemampuan, dan juga tidak boleh membelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, membelanjakan harta secara berlebihan adalah bentuk dari kesombongan dan keangkuhan. Paham ya? Yang ketiga adalah kerabat dan keluarga terdekat perlu mendapat perhatian terlebih dahulu dalam bersedekah. Jadi sebelum kalian membelanjakan atau memberikan harta terhadap orang lain, maka yang perlu Anda perhatikan pertama kali adalah keluarga. Sudah. Pertemuan berikutnya berkaitan dengan macam-macam kebaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan dipelajari ya. Terus ini ada tugas dari Bapak ya. Tugasnya pertama adalah menulis Al-Quran surat ayat 67. Itu ditulis dengan rapi ya, dengan terjemahannya. Kemudian dihafalkan. Yang tidak hafal hadiahnya itu menghafal surat minimal 3 surat. Ya? Paham? Sudah demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, silahkan doa penutup dulu. Allahumma inna stauda'naka ma 'allamtana waj'alhu inda hajatina ilaika ya Allah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.